yang dikasihi Tuhan, Shalom saudara-saudara, salam sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus ada pada saudara-saudara saat ini. Puji syukur saudara-saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan kehidupan. Dan dalam renungan hari ini, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Ayub 28 ayat 1 sampai 28. Saya akan membacakan nats firman Tuhan pada ayat yang ke-28 yang demikian firman Tuhan. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, takut akan Tuhan merupakan hal yang sangat penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Tanpa adanya takut akan Tuhan, kekristenan menjadi kehidupan yang semu, palsu, sia-sia, dan membawa kehancuran. Memiliki keintiman dengan Roh Kudus akan membuat rasa hormat dan takut akan Tuhan semakin dalam. Rasa takut akan Tuhan bukanlah takut yang negatif seperti melihat hantu misalnya, atau dipenuhi oleh roh ketakutan, melainkan suatu sikap hati yang benar di hadapan Allah, di mana ada kegentaran dan hormat kepada Allah yang adil, kudus, dan benar yang tegas, dan tidak mau kompromi terhadap kesalahan sekecil apapun. Sekaligus, di dalam takut akan Tuhan, ada kasih sayang Allah Bapa yang selalu menerima kita apa adanya. Dan kita datang kepada Tuhan seperti anak kecil datang kepada bapanya dengan kasih dan keintiman. Saudara-saudara yang terkasih, dengan demikian kita tidak jatuh dalam hal yang ekstrim yang terlalu menekankan berkat, damai sejahtera, pengampunan dan kasih Allah, sehingga kita kehilangan sikap hormat dan takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan membebaskan kita dari rasa takut terhadap apapun. Seperti dalam Amsal 14 ayat 26 dikatakan, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selama kita hidup di dalam Tuhan, berjalan di dalam kehendak-Nya yang sempurna, melayani Dia dengan tulus hati, maka tidak ada hal yang dapat menakutkan dan menguasai kita. Bahkan ketika kita dipanggil pulang oleh Tuhan, kita dengan penuh pengharapan dapat mempertanggungjawabkan hidup kita. Oleh sebab itu Rasul Paulus dapat berkata dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi kita tidak perlu takut terhadap apapun, bahkan terhadap kematian, karena Tuhan yang memegang kendali hidup kita. Marilah kita belajar seperti Ayub yang senantiasa menempatkan firman Tuhan sebagai yang utama dalam hidupnya. Dan oleh karena menghormati Tuhan dan perintah-perintahnya, Tuhan memulihkan keadaan Ayub bahkan 2 kali lipat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang besar, Allah yang baik, Allah sumber kehidupan kami, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Karena atas berkat dan karunia-Mu, kami masih dimampukan untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu.
dan merenungkannya dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, kami tahu Tuhan bahwa kami seringkali takut akan hal-hal duniawi, takut akan kehidupan kami. Tapi melalui firman-Mu ya Tuhan, bahwa kami harus takut kepada Engkau ya Tuhan, karena dengan ketakutan kepada-Mu lah kami akan senantiasa menjalankan perintah-Mu dan menjalankan firman-firman-Mu pada kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, kami tahu bahwa Engkau senantiasa menjaga kami, sehingga kami senantiasa dikuatkan, dan kami sebagai anak-anak-Mu akan senantiasa takut akan Allah dan berpegang kepada perintah-perintah-Mu. Karena inilah kewajiban kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami akan berjalan di dalam kehendak-Mu dan melayani Engkau setulus hati. Tuhan Yesus Kristus, ajarlah dan urapi kami, sehingga kami dapat melakukan perintah dan kehendak-Mu seperti Ayub yang senantiasa tekun dan menghormati Engkau ya Tuhan dalam menjalankan perintah-perintah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, lindungi dan jagalah kami hari ini dalam kami beraktivitas dan menjalankan kehidupan kami selanjutnya. Seluruh doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, saya percaya bahwa firman Tuhan ini menjadi berkat dan kekuatan bagi saudara semua. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan selanjutnya. Haleluya.